Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam majelis jejak Nabi kita, pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah hingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silaturahim kita ini menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan dan meluaskan rizki kita di dalam keberkahan. Juga mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang paling mencintai Nabi SAW, sebab kita kemudian sepenuh daya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk hadir di majelis ini demi mengenal beliau lebih dalam, demi menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, demi mengambil cinta Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di dalam ikutan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, sebab kita mencintainya, dan di majelis ini kita banyak mengucap salawat untuknya, sebab begitu banyak kita menyebut namanya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang muliakan Allah, pada pertemuan keempat dan kelima kita membahas tentang kota Makkah dan bangsa Quraisy. Kita sudah membahas Ka'bah sebagai pusat ibadah, dan tentang Amr bin Luhai juga penyembahan berhala pada pertemuan yang keempat. Kita juga sudah membahas tentang bangsa Quraisy dan peradabannya pada pertemuan yang kelima. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk kepada materi selanjutnya tentang pemerintahan di kota Makkah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada mulanya ketika kemudian Ibrahim dan Ismail alaihissalam, juga ibunya yakni Hajar, berawal-awal tinggal di Makkah, kita kemudian melihat bahwa kota Makkah ini menjadi semakin ramai dengan kunjungan orang-orang Jurhum dari Yaman, dan bahkan Nabiullah Ismail alaihissalam dinikahkan dengan salah seorang putri dari kalangan orang-orang Jurhum di Yaman ini. Kemudian dari mereka lahir salah satu moyang Rasulullah SAW dengan nama Adnan, yang kemudian melahirkan penduduk Makkah yang kelak kemudian kita kemarin sebut dari nama Fihr bin Malik, atau juga nama Qusay bin Kilab, diambil nama satu suku yakni suku Quraisy. Nah, kota Makkah ini pada masa di mana hidupnya salah seorang moyang Rasulullah SAW yang kemudian bernama Mudrikah bin Ilyas. Kemudian mereka bergabung dengan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Khuza'ah. Adapun orang-orang Khuza'ah telah kita bahas pada waktu yang lampau sebagai bagian dari kabilah-kabilah yang pergi berhijrah dari Yaman ketika Sailul Arim atau banjir besar di bendungan Ma'rib dan kota San'a terjadi. Nah, kata Khuza'ah sendiri berarti menyempal atau tertinggal, yang terserpih dari barisan-barisan yang kemudian berhijrah sampai ke daerah Hirah di Irak, dan sampai daerah nanti mendirikan kabilah Ghassasinah atau Ghassan
di Syam. Nah, Khuza'ah ini kemudian bersekutu dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai suku Quraisy, yakni keturunan dari Fihr bin Malik dan An-Nadhr bin Kinanah. Adapun Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah ini adalah yang kemudian menjadi inti keturunannya sebagai orang-orang Quraisy. Ada satu masa di mana kemudian terjadi penyerbuan orang-orang Jurhum ke kota Makkah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Jurhum di kota Makkah itu adalah kemudian sebuah pemerintahan baru dan kedoliman-kedoliman yang bahkan sampai membuat sumur Zam-Zam ditimbun dan tidak lagi mengalirkan airnya. Juga kemudian berbagai macam barang peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelum mereka, turas, disebut sebagai turas atau warisan-warisan dari masa lampau orang-orang Makkah, nenek moyang orang Makkah, itu juga turut ditimbun di sekitar Ka'bah. Sampai kemudian datang salah seorang kakek Rasulullah SAW yang dinamakan Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah keturunan dari Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah, yang juga adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam, dengan keturunan yang baik dan utama sebab senantiasa berasal dari anak pertama. Nah, Qusay bin Kilab ini kemudian menjadi menantu dari orang-orang yang kemudian menjajah Makkah dari kabilah Jurhum, Qatura, dan Khuza'ah. Nah, orang-orang Khuza'ah ini, di antara mereka ada seorang pemuka pemimpin Makkah yang kemudian menjadi pemimpin bagi para penjajah Khuza'ah, Qatarah, dan Jurhum di kota Makkah ini. Adapun orang-orang Quraisy ini kemudian menjadi orang-orang yang terjajah, sampai munculnya Qusay bin Kilab ini yang nantinya menjadi menantu dari salah seorang pemuka orang-orang Khuza'ah yang ada di Makkah. Dan kemudian dengan hubungan itu Qusay bin Kilab membangun pengaruh yang semakin luas, menghubungi berbagai kabilah Quraisy yang terpecah belah dan menyatukannya. Kemudian beliau berhasil untuk, setelah kematian mertuanya, mengalahkan orang-orang Khuza'ah dan mengusir mereka dari Makkah. Pengusiran ini kemudian diikuti dengan penegakan kekuasaan Qusay bin Kilab atas kota Makkah dengan penyatuan Quraisy dan dukungan kabilah yang dinamakan Qudha'ah, sehingga Qusay bin Kilab menjadi penguasa Makkah atas segala urusannya yang kemudian amat sangat luas. Nah, pengantarnya kita sampaikan di situ. Sebelum nanti kita bahas lebih detail tentang pemerintahan kota Makkah, kita melihat ayat yang kemudian kita cantumkan di dalam kertas yang sudah dipegang oleh hadirin dan hadirat sekalian, yang kemudian sudah kita pegang sejak pertemuan keempat, juga kemarin di pertemuan kelima, sampai pada poin yang ketiga, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masuk kepada poin keempat, yakni pemerintahan kota Makkah, dengan mengambil pembahasan dari awal-awalnya Quran surah At-Taubah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Aja'altum, apakah kalian akan menjadikan siqayatal haji, urusan pemberian minum dan penjamuan jamaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan
takmir atau pemakmuran Masjidil Haram kaman seakan sama dengan orang yang amanah, beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wajahada, dan dia berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. La yastawun, tidaklah mereka itu sama indallahi, di sisi Allah. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberikan petunjuk al-qauma, kepada kaum adh-dhalimina, yang mereka itu zalim. Jadi Allah dalam ayat ini mengatakan kepada kita, apakah kalian akan menjadikan urusan pemberian minum jamaah haji dan pemakmuran Masjidil Haram itu seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya? Sungguh itu bukanlah satu hal yang serupa dan sama di sisi Allah, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa sebab nuzul atau sebab turunnya dari ayat ke-19 di dalam surah At-Taubah ini? Al-Imam Asyuti di dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul meriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika terjadi Fathul Makkah, yakni ditaklukkannya kota Makkah oleh Rasulullah SAW pada sekitar tahun ke-8 Hijriah. Apa yang terjadi ketika penaklukan Makkah itu adalah kemudian karena Makkah kemudian sudah berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW, maka urusan-urusan pemerintahan kota Makkah itu kemudian harus ditata ulang, karena para penguasa sebelumnya gitu ya adalah orang-orang yang dulunya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Di antara kemudian sahabat Rasulullah yang mengajukan pengembalian urusan kota Mekah itu sesuai dengan apa yang kemudian sudah menjadi kebiasaan dan tradisi orang-orang Quraisy adalah Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kedua orang kerabat Rasulullah ini, yakni Ali dan Abbas, menghadap Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kembalikan kepada kami Bani Abdul Muthalib urusan Siqayatul Hajj, urusan pemberian minum jamaah haji, dan gabungkanlah dengan urusan Imarata Masjidil Haram, urusan ketakmiran Masjidil Haram yang dulunya dipegang oleh Abdul Muthalib. Jadi kedua urusan ini, yakni Siqayatul Hajj, pemberian minum jamaah haji, dan kemudian juga Imarata Masjidil Haram, ketakmiran Masjidil Haram, ini dahulunya dipegang oleh kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tersingkir dari kota Makkah karena membela Rasulullah SAW, sejak kapan? Sejak mereka harus mengungsi ke Syi'ib Abi Thalib dalam satu peristiwa pemboikotan oleh orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy ketika itu menulis satu piagam pemboikotan untuk tidak melakukan berbagai macam aktivitas muamalah apapun dengan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib sebagai pendukung Rasulullah, yakni mereka tidak menikahkan anaknya, tidak menerima pernikahan anaknya, tidak melakukan jual beli, tidak melakukan hutang piutang, dan tidak melakukan segala aktivitas muamalah dengan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Piagam ini digantung di atas Ka'bah, dipaku dengan bingkai yang sangat indah, ditulis dengan lafaz Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Maka semua kabilah di Makkah yang bertanda tangan di bawah ini tidak akan melakukan bersumpah dengan namamu, tidak akan melakukan satu hubungan muamalah apapun dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di situ tertulis demikian. Ini berlangsung selama 3 tahun dengan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, para sahabat, dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah yang juga adalah paman beliau dari pihak ibu, itu mengisahkan bahwa ketika kami berada di Syi'ib Abi Thalib dalam pengepungan dan boikot orang Quraisy yang tidak mengenal peri kemanusiaan itu, kami hanya bisa memakan daun-daunan kering dan juga akar-akaran, sampai kalau buang kotoran, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ini buang kotoran seperti buang kotorannya kambing. Jadi sampai kalau BAB itu seperti BAB-nya kambing, karena saking kemudian yang dimakan memang betul-betul mirip makanan kambing. Dan kambing di padang pasir beda dengan kambing di
Indonesia tentu saja. Kambing yang hanya makan rumput-rumputan yang terbatas jumlahnya, daun-daunan yang sedikit dan berduri, dan juga kemudian akar-akaran yang dimakan kulitnya. Ini parah sekali keadaannya. Nah, pada waktu itu kemudian segala hubungan pemerintahan yang selama ini dipegang oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib juga lepas dari mereka dan dipegang oleh kaum kabilah Quraisy yang lain, sehingga kemudian ketika terjadi Fathul Makkah yang dituntut oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib pertama-tama adalah urusan ini, yakni Siqayatul Hajj dan Imarat Masjidil Haram yang memang dulunya menjadi hak dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, di mana kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala hendak meluruskan pemahaman orang yang menganggap Siqayatul Hajj, urusan memberi minum dan menjamu jamaah haji, dan juga Imaratul Masjidil Haram, takmir Masjidil Haram itu dianggap secara umum oleh pandangan masyarakat semuanya ketika itu sebagai kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi. Tetapi Allah di dalam ayat ini hendak mengatakan bahwa sesungguhnya beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, dan berjihad di jalan Allah itu lebih tinggi lagi kedudukannya. Kata Allah, la yastawun, tidaklah sama. Sebab apa? Gitu ya. Kalian selama ini, Allah ingin menerangkan kepada kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, yakni yang ada di situ adalah Ali dan Abbas. Kalian selama ini memang tidak memegang urusan itu, tidak kemudian memegang urusan dari Siqayatul Hajj dan Imaratul Masjidil Haram. Tetapi kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berjihad di jalannya, maka sesungguhnya kedudukan itu lebih mulia di sisi Allah daripada melayani jamaah haji maupun menjadi pengurus atau takmir dari Masjidil Haram. Apalagi ketika itu di masa sebelum Rasulullah menaklukkan Makkah, Siqayatul Hajj maupun Imarat Masjidil Haram itu tidak murni dalam rangka menjamu tamu Allah dan memakmurkan masjidnya untuk Allah, tapi justru untuk menjamu tamu para berhala dan juga untuk kemudian melakukan satu pemuliaan kepada para berhala dengan menjadi takmir dari Masjidil Haram. Ada berapa banyak berhala ketika itu di sekitar Ka'bah? Dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq kepada kita, ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah dalam Fathul Makkah, di sisi Ka'bah masih ada 360 buah berhala. Dalam hal ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhil Aulawiyat membahas satu hal yang menarik untuk dikaji. Apa yang beliau bahas adalah memperbandingkan antara dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perbandingannya? Tentang urusan penghancuran berhala-berhala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di awal dakwahnya ketika beliau masih muda, beliau penuh dengan semangat dakwah yang tinggi, kemudian menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah dan menjelaskan kepada kaumnya bahwa menyembah berhala itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena berhala-berhala itu adalah berhala yang kemudian tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa kemudian mengabulkan permintaan, dan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Maka kaumnya tetap menolak seruan Nabi Ibrahim ini, sampai suatu hari ketika kaumnya ini melakukan sebuah parade atau sebuah festival atau sebuah karnaval di jalan-jalan perayaan tahunan, Ibrahim diam-diam dengan membawa sebilah kapak menyelinap ke altar tempat pemujaan berhala-berhala itu, lalu dihancurkanlah semua berhala, disisakan satu yang terbesar, lalu Ibrahim kalungkan kapak itu di berhala yang terbesar itu. Ketika kaumnya pulang, maka kemudian ditanyakan, siapa yang berani melakukan ini semua kepada berhala-berhala kita semua? Kata mereka, yang terkenal suka mencela berhala-berhala kita, namanya adalah Ibrahim, Fatan, masih seorang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim, yang disebut bahwa dia dipanggilkan sebagai bernama Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim, ditangkap, diinterogasi dan ditanya, hai Ibrahim, kaukah yang melakukan ini semua kepada berhala-berhala kami? Maka Ibrahim menjawab, tidakkah kalian
mau bertanya kepada yang terbesar itu, sesungguhnya kapak itu masih berada di lehernya. Kata orang-orang itu kemudian, hai Ibrahim, sesungguhnya dia cuma berhala, dia cuma batu, tidak bisa menjawab apa yang kami tanyakan kepadanya. Maka Ibrahim mengatakan dengan sangat luar biasa kecerdasannya, dia katakan bahwa kalau kalian tahu bahwa dia cuma batu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa menjawab, yang tidak bisa kemudian memenuhi permintaan dan pengabulan, yang tidak bisa kemudian melindungi dirinya sendiri, kenapa masih kalian sembah? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk ke surah An-Nahl ayat ke-125, di mana Allah Subhanahu wa taala hendak membimbing Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, di mana ayat itu khitabnya kepada Nabi dengan kata-kata ud'u, serulah ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Ud'u, berdakwahlah, ila sabili rabbika, ke jalan agama Tuhanmu itu, bil hikmah, pertama-tama dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan yang kedua dengan nasihat yang baik, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, jika terpaksa harus berjidal, jika terpaksa harus berdebat, maka debatlah mereka dengan cara yang paling baik, lebih baik dari cara mereka, lebih baik argumentasinya, lebih baik akhlaknya, lebih baik ilmunya, lebih baik segala aspeknya. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam membahas ayat ini dalam Fiqhul Aulawiyat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam ayat ini ada urutan prioritas sekaligus urutan efektivitas di dalam berdakwah. Jadi berdakwah yang paling prioritas dan paling efektif itu dengan hikmah pertama-tama. Yang kedua dilanjutkan, ini lebih lemah daripada dengan hikmah, tetapi tetap insyaallah efektif, yaitu mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Baru yang ketiga, ini yang paling berat untuk bisa membawakan kebenaran bagi objek dakwah, yaitu dengan jidal atau debat, yang disyaratkan bukan cuma debat yang baik, tapi harus sangat-sangat baik, billati hiya ahsan, dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang ditempuh oleh lawan debat. Nah, al-hikmah adalah apa yang menjadi kemanfaatan dalam sudut pandang mad'u. Apa yang menjadi kemanfaatan dalam sudut pandang mad'u? Ini dakwah bil hikmah, dakwah dengan sesuatu yang kemanfaatannya dirasakan oleh mad'u kita. Maka kemudian kita bisa melihat bahwasanya ikhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu seperti kemarin kita sudah bahas tentang surah Al-Balad pada pertemuan majelis yang ke-5 tentang tafsir surah Al-Balad, yakni tentang perbandingan antara Al-Walid bin Mughirah dengan Rasulullah. Rasulullah itu juga memulai dakwahnya dengan hikmah, yaitu hal yang kemanfaatannya dirasakan oleh objek dakwahnya, berupa fakku raqabah, membebaskan budak, wa it'amun fi yaumin kana dzi masghabah, dan memberi makan pada hari yang kemudian amat sangat paceklik, amat sangat kelaparan, kepada orang miskin dan kepada anak yatim. Ini adalah dakwah bil hikmah Rasulullah. Dengan Rasulullah melakukan itu, maka yang terjadi adalah kemudian orang-orang Quraisy sebagian yang mau menerima dakwah beliau karena kemanfaatan yang langsung mereka rasakan dari dakwah beliau, dibandingkan dengan dakwah yang kita kemarin sebut dakwah pencitraan yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Sebagaimana pula kita mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hari pertamanya masuk Islam itu mempersembahkan untuk jalan Allah, diserahkan kepada Nabi berupa 40.000 dirham. 40.000 dirham, yakni 40.000 dikalikan 3,2 gram perak. Kira-kira sekarang 3,2 gram perak itu senilai dengan 40.000 menurut Era Muslim Digest. Jadi 40.000 kalikan 40.000 itu kok sekitar 1,6 miliar. Itu diserahkan Abu Bakar di hari pertama yang masuk Islam. Untuk apa? Dakwah bil hikmah, untuk dakwah Rasulullah dengan hikmah. Kemudian yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Tetapi nasihat yang baik ini hanya akan efektif pada hati-hati, jiwa-jiwa yang kemudian punya niat untuk menjadi baik, punya hasrat untuk menjadi baik, punya iradah, kemauan yang sangat kuat untuk menjadi baik.
Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah memberi peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Beriman artinya di dalam hatinya memiliki satu kehendak untuk menjadi baik. Tetapi sebaliknya tentang mau'izatul hasanah ini, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adapun orang-orang yang kafir itu artinya sudah menutup pintu hatinya dari kebaikan, sudah tidak punya kehendak untuk menjadi baik, maka sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah kau beri peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak kau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang beriman. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau untuk menjadi orang yang baik. Nah, tetapi Rasulullah itu di dalam dakwahnya selalu mengatakan wajib untuk berprasangka baik kepada hati manusia, sehingga kalau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, maka beliau selalu menegaskan kepada kita, pilihannya adalah memberi peringatan. Kalau dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun sama saja, maka aku memilih untuk memintakan ampun, kata Rasulullah. Kalau dimintakan ampun 70 kali tidak akan diampuni Allah, aku akan memintakan ampun lebih dari 70 kali supaya Allah mengampuni. Inilah di antara sifat halim, sifat santun dan hebatnya Rasulullah SAW, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam surah Al-Qalam itu disebutkan Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Bahkan Allah saja mentakjubi akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, maka Rasulullah memilih untuk memberi peringatan. Dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun sama saja, Rasulullah memilih untuk memintakan ampun. Kalau dimintakan ampun 70 kali, ini tentang konteksnya tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik. Dimintakan ampun 70 kali Allah tidak akan mengampuni, kata Rasulullah, aku akan mintakan ampun lebih dari 70 kali. Siapa tahu dengan begitu Allah akan mengampuni. Ini diantara luar biasanya akhlak Rasulullah SAW. Nah, mau'izatul hasanah ini hanya akan efektif pada hati-hati dan jiwa yang berkehendak menjadi baik. Yang ketiga adalah dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berdebat dengan cara yang terbaik. Ini lebih berat lagi dalam membawa orang menuju kebenaran. Meskipun bisa saja orang kemudian tertarik untuk mengikuti kebenaran setelah melakukan sebuah perdebatan. Tetapi umumnya yang tertarik untuk mengikuti kebenaran setelah terjadi debat antara dua orang, yang satu membela kebenaran, yang satu membela kebatilan, yang mau beriman itu justru bukan yang berdebat, tetapi orang lain yang menyimak debat itu. Maka inilah kemudian kenapa debat itu tetap boleh dilakukan di dalam dakwah, karena mungkin yang menjadi sasaran dakwah utama justru bukan yang diajak berdebat, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kembali kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika muda tadi, ketika kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya, beliau berdebat dengan kaumnya, dan beliau berhasil membungkam kaumnya dengan argumentasi yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa itu patung tidak bisa ngomong, tidak bisa menjawab, tidak bisa membela dirinya. Kenapa disembah? Pertanyaan pentingnya, jamaah yang dimuliakan Allah, apakah kemudian kaumnya ini, kaumnya Nabi Ibrahim, beriman kepada beliau? Tidak. Justru balasannya adalah Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Nah, kata Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, beliau diantaranya di dalam panduannya tentang para pendakwah yang beliau judul bukunya diterbitkan di Indonesia dengan terjemah, judulnya Kekuatan Sang Murabbi. Beliau ingin mengatakan, memberikan pesan kepada kita seperti Ibrahim alaihissalam. Kalau kemudian dakwah itu, ini bukan dalam rangka mencela tetapi mengambil ibrah, kalau dakwah itu ada unsur kekerasannya, maka orang-orang yang tidak siap dengan dakwah itu biasanya akan membalas dengan kekerasan yang lebih keji. Ibrahim menghancurkan patung, balasannya dibakar. Kalau kita kemudian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ibrahim, kemungkinan
juga akan terjadi pembalasan yang keji dari orang-orang yang melakukan kebatilan itu terhadap kita. Bedanya apa kata beliau? Bedanya kalau Ibrahim ditolong Allah, kalau kita belum tentu. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, kata beliau, Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, maka Rasulullah SAW itu termasuk yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk kemudian menahan diri dari menghancurkan apa-apa yang menjadi sesembahan orang-orang Quraisy ketika beliau awal dakwah di Makkah. 13 tahun dakwah di Makkah itu tidak satu hari pun diwarnai dengan penghancuran patung-patung sesembahan orang Quraisy di Ka'bah. Masih ditambah lagi dengan 8 tahun di Madinah. Maka total ada 21 tahun Rasulullah SAW menahan diri dari menghancurkan patung-patung yang mengotori, menajisi, menodai kesucian Ka'bah. Barulah ketika dakwah beliau itu sudah kemudian sedemikian luar biasa mempengaruhi semua orang, sampai orang-orang di Makkah yang ditaklukkan dalam masa Fathul Makkah itu, beliau kemudian mulai menghancurkan patung-patung di dekat Ka'bah itu, dan beliau hancurkan dengan tongkatnya. Lalu bukan cuma orang yang benci pada patung itu yang menghancurkannya, tetapi yang menghancurkan patung-patung itu adalah tangan yang sehari yang lalu masih menyembah-nyembahnya. Tangannya Abu Sufyan dan teman-temannya yang satu hari menjelang penyerbuan Rasulullah ke Makkah itu masih kemudian meminta berkah dari Lata, Uzza, Manat, Hubal, Yaguts, Ya'uq, Nasr, dan semua berhala yang ada di situ. Mereka sehari sebelumnya itu masih ngelus-ngelus patungnya, masih nyembah-nyembah patungnya. Tapi satu hari kemudian ketika Rasulullah datang dalam Fathul Makkah, mereka turut serta dalam menghancurkan semua patung itu. Ini adalah buah dari kesabaran dakwah selama 21 tahun lamanya. Ini sesuatu yang kemudian, kata Profesor Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, menjadi pertimbangan penting bagi seorang ahli dakwah. Lalu beliau mengutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana Ibnu Qayyim mengatakan dalam dakwah terlarang untuk melakukan satu nahi mungkar, satu mencegah terhadap satu kemungkaran, ketika kemudian dipastikan itu akan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi di dalam dakwah, dalam nahi mungkar ada kaidah bahwa tidak boleh menghancurkan satu kemungkaran kalau itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau menghancurkan berhala, misalnya Rasulullah kemudian di awal dakwah sudah menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah begitu. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya dibantai habis oleh orang-orang yang menyembah berhala itu. Maka itu disebut sebagai menghasilkan kemadaratan atau kemungkaran yang lebih besar. Maka yang demikian itu, kata Ibnu Qayyim, adalah sesuatu yang tidak diizinkan di dalam syariat dakwah. Maka dalam memberantas kemungkaran itu harus dipastikan bahwa ketika satu kemungkaran dihilangkan, dia akan kemudian memunculkan kemungkaran minimal yang lebih ringan, atau kalau bisa kemaslahatan sepenuh-penuhnya, seperti yang kemudian dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam Fathul Makkah itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tadi kita mereview tentang kisah Rasulullah SAW, di mana beliau menahan diri 21 tahun lamanya dari dakwah beliau. Bukan cuma 21 tahun kalau dihitung dari umur beliau, karena beliau itu membenci berhala. Bukan cuma setelah diangkat sebagai nabi, sebelum diangkat jadi nabi juga sudah benci sama berhala begitu. Tetapi kemudian betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingan terbaiknya kepada Rasulullah agar dakwah ini dicinta. Maka sampai-sampai Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum wala in kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kata Allah, fabima rahmatin minallah, maka disebabkan oleh rahmat Allah kepadamu, lintalahum, kamu berlaku lembut kepada mereka. Walau in kunta faddan, andaikan kamu itu adalah seorang yang faddan, seorang yang berlaku kasar, ghalidhal qalbi, lagi berhati keras, kasar dan berhati keras, lang faddu min haulik, mereka itu pasti akan lari, pergi menjauh dari sisimu. Nah, di antara sifat Rasulullah adalah beliau jauh dari faddan, berlaku kasar, dan ghalidhal qalbi, berhati keras. Ketika sifat faddan dan ghalidhal qalbi, berhati
keras dan bersikap kasar ini pada seorang dai masih muncul, maka dakwahnya menjadi berat untuk diterima oleh sesama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada ayat ke-19 surah At-Taubah. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Memangnya kamu akan menjadikan urusan memberi minum jamaah haji dan menjamunya, juga pemakmuran Masjidil Haram itu senilai dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya. La yastawun, tidaklah itu sebanding, tidaklah itu senilai indallah, di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jamaah yang muliakan Allah, berlalu masa orang-orang Quraisy mengagungkan tugas-tugas besar yang ada di dalam kota Makkah. Dan untuk diketahui apa sih bentuk pemerintahan kota Makkah, ternyata pemerintahan kota Makkah itu bukan monarki, bukan satu kerajaan yang berdiri sendiri. Dia juga bukan sebuah pemerintahan yang kemudian demokratis, dalam arti rakyatnya memilih satu pemimpin yang disukai dan menurunkannya kalau tidak disukai, menggantinya dengan yang lain dan seterusnya. Juga bukan. Tapi pemerintahan Makkah dalam teori tentang ilmu politik lebih bisa disebut sebagai sebuah pemerintahan oligarki dalam sebuah negara kota atau polis. Pemerintahan oligarkis ini dijalankan dengan apa? Dengan membagi-bagi kekuasaan dalam berbagai macam bidang kepada suku-suku yang ada di Mekah. Jadi setiap suku berkuasa atas suatu urusan. Di masa kejayaannya, setelah Qusay bin Kilab membagi atau setelah Qusay bin Kilab menyatukan kekuasaan seluruhnya Makkah di tangannya, dia menjadi dalam tanda kutip raja Makkah, tetapi hanya seumur dia. Karena kemudian ketika dia wafat, kekuasaan itu harus dibagi dengan anak-anaknya. Anaknya banyak, maka kekuasaan itu dibagi-bagi. Kemudian karena Abdul Manaf memiliki 4 laki-laki, ketika Qusay memiliki beberapa orang anak, yaitu Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, dan Abdu tanpa apapun. Jadi ini anaknya ada Abdul Manaf, Abdul Uzza, dan Abdul Dar. Nah, anak-anak Abdul Manaf ini kemudian bermusyawarah di antara mereka. Pada dasarnya yang paling cerdik dan paling cerdas, juga paling cakap memimpin di antara mereka adalah Abdul Manaf. Tapi dia anak ketiga. Maka kemudian Abdul Manaf ini merasa akan menjadi persoalan kalau kemudian meskipun dia ditunjuk oleh ayahnya menjadi pengganti, kakak-kakaknya bisa menjadi iri hati. Atau kalau kakak-kakaknya ridha, bisa jadi anak kakak-kakaknya yang akan menjadi iri hati dan lain sebagainya. Maka dia kumpulkan seluruh keluarga besarnya untuk kemudian membagi-bagi berbagai macam urusan di antara mereka. Hasil pembagian itu di Makkah menjadi ada sekitar 15 cabang kekuasaan. 15 cabang kekuasaan ini dibagi-bagi, ternyata kemudian diluaskan bukan hanya pada keturunan Qusay, tapi nanti pada keturunan yang lebih luas, kabilah-kabilah yang lebih luas. Apa saja 15 itu? Yang pertama adalah as-siqayah, kekuasaan untuk mengurus urusan air minum, yang terutama untuk para jamaah haji yang datang dari luar negeri. Majelis ini dianggap sebagai majelis atau kekuasaan terpenting di Makkah yang dinamakan as-siqayah, pemberian minum dan urusan air. Zam-zam ini menjadi inti dari kekuasaan dari siqayah. Jadi siapa yang menangani urusan siqayah, maka dia berkuasa atas sumur Zam-zam dan segala yang ada di sana, termasuk dari pengambilan minumnya.
As-Siqayah ini nantinya di dalam pembagian kekuasaan yang lebih luas lagi pada masa Abdul Muthalib, di bawahnya dia ada di tangan Bani Hashim, kabilah dari kakek Rasulullah SAW. Kedua, disebut sebagai Ar-Rifadah, yaitu kekuasaan yang dalam hal ini mengurus makanan, jamuan terutama bagi jamaah haji yang datang dari luar negara. Biaya untuk kepentingan ini dipungut setiap tahun dari segenap kepala bangsa Quraisy, tetapi kemudian dia mengumpulkan dari disalurkan oleh satu orang yang kemudian ditunjuk dari Bani yang disebut sebagai Bani Naufal bin Abdimanaf bin Qusay. Jadi kalau tadi Siqayah itu Bani Hashim bin Abdimanaf bin Qusay, sementara Rifadah ini di Bani Naufal bin Abdimanaf bin Qusay, di keturunan-keturunannya yang berkuasa. Yang ketiga adalah Al-Imarah. Ya, nomor 1 dan nomor 3 inilah yang disebut di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Nomor 1 As-Siqayah, nomor 2 Rifadah, nomor 3 Al-Imarah, yaitu tentang memelihara kehormatan Ka'bah, Masjidil Haram, dan menjaga keamanan, ketertiban, ketentramannya. Nah, majelis imarah ini juga diketuai oleh seorang yang berasal dari Bani Hashim bin Abdimanaf bin Qusay. Yang keempat adalah As-Sidanah. Sidanah ini adalah kekuasaan memegang kunci Ka'bah dan mengurus keamanan segala perbendaharaannya. Jadi kunci Ka'bah, isinya Ka'bah, juga berhala-berhala dan segala persembahan terhadap Ka'bah. Siapa yang memegang kekuasaan ini? Dia dipegang dari Bani Abdiddar bin Qusay. Jadi kakaknya Abdul Manaf yang tadi ditunjuk oleh ayahnya Qusay, ini Abdiddar karena dianggap kurang cakap memimpin, sudah urusannya ngurusi kunci Ka'bah dan urusannya mengurus warisan-warisan Ka'bah saja. Yang kelima, kekuasaan yang disebut An-Nadwah. An-Nadwah ini kemudian nanti mengurusi urusan ketatanegaraan Makkah. Pengurus An-Nadwah yang kemudian bertempat tinggal, pusat kekuasaannya ada yang disebut sebagai Darun Nadwah, yang dulunya adalah rumahnya Qusay. Dan rumahnya Qusay itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan Makkah, namanya Darun Nadwah. Ini ketuanya dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya Abu Jahal. Yang keenam, Al-Musyawarah. Ini kekuasaan yang meliputi satu kekuasaan untuk memanggil, berkumpul, dan rapat membahas berbagai macam urusan. Anggotanya apa? Anggotanya karena tadi jumlah majelis ini 15, maka ketua dari 14 yang lain otomatis menjadi anggota majelis Al-Musyawarah ini, yang dipimpin, diketahui oleh seorang dari Bani Asad. Bani Asad artinya keturunan singa gitu ya. Bani Asad. Siapa Al-Asadi di kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Asad adalah Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi. Jadi itu kabilahnya Zubair bin Awam, ini tugasnya ngurusin musyawarah. Yang ketujuh adalah Al-Ashnaq, yakni majelis yang mengurus tentang kisos. Nah, ini tentang ruyati nanti. Dan majelis yang mengurus tentang diat.
Kalau kemudian ada kasus, dia yang memutuskan kasus itu, pembunuhan itu dikisas ataukah didiat, ataukah ganti kerugian dalam bentuk pembayaran uang kepada keluarga yang dibunuh, gitu ya. Dan juga dia mengurus tentang kecurangan-kecurangan dalam muamalah dan tanggungan harta benda. Kabilah ini diketahui, maksud kami, Majelis Al-Ashnaq atau kekuasaan Al-Ashnaq ini dipegang oleh seorang dari Bani Taim. Dari Bani Taim. Siapa sahabat Rasulullah yang dari Bani Taim? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kabilahnya Abu Bakar urusannya adalah tentang Al-Ashnaq. Urusannya tentang mengganti rugi pembunuhan, melakukan kisos terhadap kasus-kasus kriminal, dan mengurus berbagai macam kecurangan maupun persengketaan dalam hal harta benda. 8. Ada kekuasaan yang disebut sebagai Al-Qubbah. Al-Qubbah ini kekuasaan tentang pengurusan genderang perang. Nah, hebatnya ketua majelis ini, Al-Qubbah, atau ketua penguasa Al-Qubbah ini, jika dia sudah memukul genderang perang, segenap penduduk wajib bersiap-siap untuk berperang. Al-Qubbah ini ternyata juga diketuai oleh orang dari Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Yang ke-9, Al-A'innah adalah kekuasaan yang mengurus urusan pasukan berkuda dan kendaraan untuk keperluan perang. Ini urusannya, kalau tadi genderang, ini kendaraan perang. Ini kendaraan perangnya. Ternyata dia juga dipegang oleh Bani Makhzum. 10. As-Sifarah adalah kekuasaan untuk mengurus perwakilan pemerintahan untuk membuat berbagai macam perjanjian dan perdamaian, juga kerjasama dengan bangsa-bangsa dan golongan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Majelis Sifarah ini, kita bayangannya sekarang ya Kementerian Luar Negeri begitu ya. Ini pemegangnya Bani Adi. Bani Adi, kita ingat sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Adi adalah Umar bin Khattab. 11 adalah Al-Aisar. Ini kekuasaan yang mengurus urusan panah-panah suci yang digunakan untuk undian di muka berhala. Al-Azlam, gitu ya, mengundi nasib dengan anak panah di depan berhala. Ini ada pengurusnya tersendiri. Pengurusnya dari Bani Jumah. Bani Jumah. Di antara sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Jumah adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ini misalnya terjadi persengketaan antara golongan Quraisy yang kuat, maka urusannya bisa diputuskan dengan urusan undian, dan kemudian hakimnya adalah dari Bani Jumah. Kekuasaan ke-12 adalah Al-Amwalul Muhajjah, yakni majelis atau kekuasaan yang mengurus harta yang dikumpulkan untuk kepentingan rumah suci dan berhala. Ini urusannya mirip dengan wakaf, urusannya mirip dengan hibah untuk kepentingan rumah ibadah dan berhala-berhala. Majelis ini atau kekuasaan ini dipegang oleh Bani Saham. Bani Saham, termasuk sahabat Rasulullah dari kalangan Bani Saham adalah Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi ini terkenal kisahnya ketika dia diutus Rasulullah sebagai duta untuk Kaisar Romawi.
Ketika kemudian dia dikirim untuk mengirim surat dakwah Rasulullah kepada Kaisar Romawi, Abdullah bin Hudzafa ini ditangkap, nyaris disalibkan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keselamatan, dan kemudian ternyata berulang kali dia di atas salib itu dilakukan percobaan pembunuhan oleh Kaisar Heraklius, tapi ternyata gagal. Sampai kemudian Kaisar Heraklius mengatakan, kau memang utusan dari seorang nabi yang benar. Lalu kemudian dia dibebaskan lagi dan diizinkan menghadap. Suratnya dibaca oleh Heraklius. Kemudian Abdullah bin Hudzafa ini justru dicium keningnya oleh Heraklius. Ketika dicium keningnya, setelah itu kemudian dia diizinkan untuk pulang kembali ke Madinah. Ini Bani Saham. Ke-13, Al-Iqabah adalah kekuasaan yang mengurus bendera yang digunakan oleh Quraisy dan dikeluarkan atau dikibarkan apabila perlu keluar untuk pergi berperang. Ketika bendera itu keluar dan berkibar, maka segenap Quraisy harus mau dan bersedia untuk berperang melawan musuh. Majelis ini atau kekuasaan ini dipegang oleh Bani Umayyah, kabilahnya Abu Sufyan. Jadi urusan perang itu yang boleh mengibarkan bendera perang adalah kabilahnya Abu Sufyan. Ke-14, Al-Khizanah adalah majelis yang mengurusi perbendaharaan negara. Majelis ini diketuai oleh seorang dari Bani Saham juga. Jadi kalau urusan harta-hartaan kayaknya Bani Saham yang paling kemudian bisa mengurus. Makanya kita kalau menyebut sekarang tentang share modal di dalam perusahaan, itu namanya saham. Yang ke-15, Al-Qiyadah, kekuasaan dalam menjadi panglima dan urusan ketentaraan dan juga pertahanan keamanan. Dia dipimpin oleh Bani Umayyah, yakni kabilahnya Abu Sufyan tadi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, 15 kekuasaan yang ketika itu ada di kota Makkah. Mereka melakukan satu pemerintahan yang dibagi-bagi berdasarkan kabilah-kabilah yang berkuasa. Nah, yang disebut oleh Allah di dalam ayat adalah as-siqayah dan al-imarah, dua di antara semua tugas yang paling mulia di kalangan orang-orang Makkah, yang tadinya diminta kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian ketika itu Ali dan Abbas juga meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak lengkap menjadi pemberi minum jamaah haji, dan tidak lengkap hanya menjadi takmir Masjidil Haram kalau tidak pegang kunci Ka'bah. Maka mereka juga meminta kunci Ka'bah yang ketika itu dipegang oleh Utsman bin Talhah dari Bani Abd Dar, itu kemudian disatukan dengan imarah dan siqayah ini ke dalam tangan Bani Hashim. Tapi Rasulullah kemudian justru memegang kunci Ka'bah, lalu dia tarik Utsman bin Talhah maju ke depan, lalu kemudian Rasulullah serahkan kepada Utsman bin Talhah ini kunci Ka'bah dengan dikatakan, hai Utsman, pegang ini sebagai satu amanah yang diberikan kepada engkau dan keturunanmu sampai hari kiamat. Sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah masih adalah keturunan Utsman bin Talhah dari Bani Abd Dar. Ini adalah penegasan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah masuk Islam setahun menjelang penaklukan Makkah, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Dia sudah masuk Islam, pergi ke Madinah bersama siapa? Bersama Khalid bin Al-Walid dan bersama Amr bin Al-As. 3 orang yang kemudian mereka ketemu di jalan malam-malam, kemudian itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Mau kemana? Mau kemana? Saling curiga satu sama lain. Tapi begitu saling menyebutkan niatnya, ternyata mereka sama-sama hendak pergi ke Madinah untuk menghadap Rasulullah dan kemudian hendak masuk Islam. Ketika mereka sudah menyatakan keislamannya, Rasulullah bersabda dengan sabda yang sangat indah. Kata beliau, Mekah hari ini telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita.
Karena 3 orang ini adalah 3 orang yang paling berharga untuk Makkah. Khalid bin Al-Walid dari Bani Mahzum adalah panglima perang yang sangat luar biasa. Kemudian Amr bin Al-As, gitu ya. Ini kalau tidak salah dari Bani Saham juga. Amr bin Al-As ini adalah seorang duta besar yang sangat luar biasa, seorang diplomat ulung yang kemudian tidak ada tandingannya ketika itu. Dan kemudian yang ketiga, Utsman bin Talha adalah penjaga kunci Ka'bah yang dikenal sebagai orang yang sangat terhormat dan akhlaknya mulia. Kisah tentang Utsman bin Talha juga kita bisa temukan dalam kisah tentang hijrahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri dari Abu Salamah Al-Makhzumi ketika itu. Ummu Salamah ini hendak hijrah ke Madinah menyusul suaminya yang telah lebih dahulu berhijrah. Ketika itu kemudian anak-anak Ummu Salamah ini masih ditahan oleh kabilah suaminya, sehingga kemudian dia tanpa kemudian ada yang bisa membela mendatangi Bani Makhzum, kabilah suaminya, untuk meminta anak-anaknya. Tapi justru mereka kemudian semakin merendahkan wanita ini, Ummu Salamah, dan mengusirnya. Dalam keadaan dizalimi seperti itu, kemudian dia memutuskan untuk menyusul suaminya pergi ke Madinah. Maka dia kemudian berjalan kaki sampai di tengah perjalanan di luar kota Makkah, di pintu kota Makkah, dia bertemu dengan Utsman bin Talha. Nah, Utsman bin Talha tanya, "Wahai Ummu Salamah, mau kemana?" Kata Ummu Salamah, "Saya hendak pergi ke Madinah menyusul suami saya." "Tidak adakah yang menemanimu? Tidak adakah satupun lelaki mahrammu atau siapapun yang kemudian bisa mengawalmu dalam perjalanan ke sana?" Dan ketika itu Ummu Salamah sebenarnya tanpa bekal sama sekali. Tanpa bekal sama sekali. Dia hanya dengan niat, "Bismillah, saya harus hijrah ke Madinah." Inilah di antara iman para mukminah yang luar biasa itu. Kemudian Utsman mengatakan, "Baik, kalau begitu aku yang akan mengantarmu." Kemudian dia menderumkan untanya, lalu dia berjalan agak ke depan, dia menghadap ke arah lain, kemudian dia mengatakan kepada Ummu Salamah, "Hai Ummu Salamah, naiklah ke unta." Kemudian Ummu Salamah naik. Utsman bin Talha ini ngitung waktunya, kira-kira sudah naik apa belum. Ketika dia sudah merasa bahwa Ummu Salamah sudah naik ke atas untanya, baru dia kemudian berjalan dengan menundukkan kepala, menjaga pandangannya dengan sangat luar biasa. Kemudian dia tarik untanya. Dia tarik kekang untanya di depan, berjalan. Ummu Salamah ada di atas untanya. Ketika kemudian membutuhkan sesuatu, atau mereka hendak berhenti di perjalanan karena satu keperluan, di wahah, di oase, dan lain sebagainya, maka unta itu didelungkan dulu. Lalu kemudian Utsman bin Talha ini jalan dulu ke depan beberapa meter, kemudian dia mempersilahkan kalau mau turun sekarang. Jadi sampai menjaga pandangannya Utsman bin Talha itu, sampai naik kendaraan dan turun dari kendaraan, dia tidak mau lihat. Dia sangat menjaga kesucian dirinya, sampai karena wanita itu kalau naik kendaraan ataupun turun dari kendaraan bisa menampakkan hal-hal yang kemudian mungkin tidak layak untuk kemudian dilihat. Sehingga Utsman bin Talha ini kemudian menghindar beberapa meter. Kemudian ketika Ummu Salamah sudah turun, dia mendekati lagi untanya, kemudian mengikat untanya. Kemudian Ummu Salamah itu cerita, "Aku demi Allah belum menemukan lelaki yang seterhormat Utsman bin Talha." Kenapa? Karena ketika kemudian mereka berhenti istirahat gitu ya, dia mempersilahkan Ummu Salamah istirahat di bawah pokok pohon kurma, tetapi kemudian Utsman bin Talha ini akan kemudian berada di agak kejauhan, juga turut beristirahat, tetapi dalam jarak yang sangat jauh, jarak yang kemudian tidak terlalu jauh untuk mengawasi, tapi juga tidak terlalu dekat sehingga bisa melihat dengan jelas. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Talha. Selama perjalanan dia jaga betul-betul sampai di depan pintu kota Madinah. Kemudian dia derumkan lagi unta, dia persilahkan turun lagi. Kemudian dia katakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, kita sudah sampai di Madinah, silahkan turun, masuklah ke kota itu karena suamimu ada di sana. Aku akan pulang." Dan kemudian dia pulang. Bayangkan perjalanan dari Makkah ke Madinah 400 km jauhnya, seorang lelaki dengan seorang wanita yang ketika itu digambarkan Ummu Salamah itu salah satu wanita tercantik di kota Makkah. Jadi Ummu Salamah itu salah satu wanita tercantik di kota Makkah. Tetapi Utsman bin Talha ini adalah seorang yang begitu mulianya, sehingga kemudian dia mampu untuk menahan dirinya, bahkan dari melihat saja tidak. Jadi sepanjang perjalanan dia selalu memastikan, kata Ummu Salamah, apakah aku aman dan nyaman, tetapi dia tidak pernah melihat ke arahku sama sekali.
Ini diantara keutamaan yang kemudian dimiliki oleh Utsman bin Talha, sehingga apa? Rasulullah itu ketika menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha, beliau tidak ragu-ragu. Kenapa? Ini lelaki yang suci, ini lelaki yang mulia, ini lelaki yang kemudian amat sangat menjaga dirinya. Kepada Bapak Ibu, kalau kemudian tidak memberi nama anak dan mengharapkan anak lelakinya ini menjadi lelaki yang suci, lelaki yang menjaga diri dengan baik dari fitnah-fitnah syahwat dan wanita, saya sarankan beri nama Utsman. Karena semua Utsman, satu namanya Utsman bin Mat'un, sahabat Rasulullah, yang kedua namanya Utsman bin Affan, yang ketiga namanya Utsman bin Talha. Dalam kisah orang Quraisy itu adalah orang-orang yang sangat teguh di dalam menjaga kesucian dirinya. Jadi ini diantara fadilah nama Utsman adalah bahwa nama Utsman ini adalah nama dari orang-orang yang amat teguh di dalam menjaga kesucian dirinya. Utsman bin Mat'un ini saking ingin menjaga kesucian dirinya sampai menghadap Rasulullah minta izin mau mengebiri dirinya. Sampai menghadap Rasulullah minta izin mengebiri dirinya. Ini Utsman bin Mat'un. Dan Utsman bin Mat'un itu diriwayatkan ketika belum memahami dengan benar agamanya, tetapi sangat bersemangat beribadah. Dia itu apa yang dilakukan? Kalau salat malam dari habis isya sampai subuh, kalau siang puasa terus tanpa henti. Kemudian dia juga sempat bersumpah untuk membujang demi menjaga kesucian diri. Lalu Rasulullah meluruskan pemahamannya bahwa salat dan tidur itu adalah satu fitrah manusia, puasa dan satu saat lain berbuka itu adalah juga satu fitrah manusia, dan menikah itu juga adalah satu fitrah manusia. Maka dia baru mau menikah. Dari nama Utsman, yang satu lagi, apalagi ini sudah kita pertanyakan, Utsman bin Affan adalah lelaki yang suci. Saking sucinya Utsman ini dalam menjaga diri, kita sebut dia seorang yang sangat pemalu. Saking pemalunya gitu ya, sampai Utsman itu kalau mandi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kayaknya belum ada tandingnya dari sejak awal zaman sampai akhir zaman. Jadi Utsman itu kalau mandi, pintu rumah itu ditutup semua budaknya, semua isi rumah disuruh keluar. Kemudian dia masuk ke dalam kamarnya dikunci pula. Di kamar itu kemudian ada yang disebut bilik. Kalau kita zaman dulu, simbah saya itu masih punya rumah yang ada dinamakan sentongnya. Jadi bilik masih di dalam kamar tapi ada bilik. Nah, dia masuk ke dalam bilik itu. Di bilik itu kemudian dia selubungkan kain setinggi orang gitu ya. Kemudian dia mandi di dalamnya. Itu pun dalam riwayat disebutkan Utsman itu tidak berani mengangkat punggungnya kalau mandi. Jadi munduk kalau mandi karena saking rasa malunya yang sangat kuat. Maka ketika satu saat Rasulullah sedang berbaring, betis beliau terbuka, ada Abu Bakar masuk, Rasulullah diam saja. Ada Umar masuk, Rasulullah diam saja. Lalu ketika Utsman masuk, Rasulullah itu membetulkan semua pakaiannya dan tampil sempurna. Ketika Aisyah bertanya, Abu Bakar masuk kok diam saja, Umar masuk kok diam saja, Utsman masuk kenapa kau rapikan serapi-rapinya penampilanmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mana mungkin aku tidak malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya. Mana mungkin aku tidak malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya. Dan fadilah dari menjaga kesucian diri yang luar biasa itu, di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah firasat beliau yang jernih. Ketika satu hari Anas bin Malik mengisahkan, aku pernah sangat malu di masa Utsman ketika aku datang ke masjid, kemudian Utsman mengatakan kepada hadirin, akan datang kepada kita seorang lelaki yang di matanya ada bekas zina. Datanglah kemudian Anas, kemudian Utsman itu mengatakan, bertaubatlah kepada Allah atas zina di matamu, atau aku akan melakukan hukuman takzir kepadamu. Kata Anas bin Malik, apakah masih wahyu turun? Kok bisa tahu? Begitu. Kata Utsman, bukan, ini bukan wahyu, ini hanya firasat seorang mukmin. Padahal apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Anas itu cuma lewat jalan dari rumah ke masjid. Di jalan dia lihat ada seorang wanita Ansar, dia cuma tertarik kemudian melihat agak lama. Cuman ngeliatin seorang wanita di perjalanan yang dia lihat agak lama, kemudian dia masuk ke masjid. Itu Utsman sudah mengatakan, akan datang kepada kita seorang lelaki yang di matanya ada bekas zina. Kira-kira kalau kita ketemu Utsman gitu, itu komentarnya seperti apa gitu? Jadi luar biasanya seorang yang namanya Utsman bin Affan ini radhiyallahu anhu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di antara ini intermezzo tentang kisah pemerintahan Makkah ini, di antara nama yang utama adalah Utsman. Karena nama ini adalah nama yang dalam semua tokoh Utsman di masa Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat menjaga kesuciannya. Adapun tentang Ummu Salamah, ketika dia sampai di Madinah, ternyata beberapa lama kemudian suaminya kemudian meninggal di dalam sebuah pertempuran.
pertempuran. Lalu dia sangat bersedih atas kematian suaminya. Lalu kepada Ummu Salamah Rasulullah mengajarkan satu doa. Doa itu untuk doa yang tertimpa musibah, kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan apa-apa yang disayangi. Doanya berbunyi apa? Allahumma jurna fi musibatina wahluf lana khairam minha. Allahumma jurna fi musibatina wahluf lana khairam minha. Allahumma jurna, ya Allah berilah kami pahala, fi musibatinya, di dalam musibah kami, wahluf, dan gantilah, lana, untuk kami, khairan, yang lebih baik, minha, dari yang hilang itu. Jadi ini doa yang diucapkan ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kita cintai, dalam apapun juga, benda maupun manusia. Ketika itu Ummu Salamah berkomentar dalam sebuah hadis yang dia kisahkan, aku waktu itu heran dengan doa Rasulullah. Abu Salamah bagiku adalah laki terbaik di kalangan Quraisy, dan tidak akan mungkin ada lelaki yang lebih baik daripada dia. Tapi aku baca doa yang diajarkan Rasulullah itu, dan ternyata Allah Maha Tahu, Allah memang memberikan kepadaku lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Karena beberapa saat setelah masa iddahnya berakhir dan Ummu Salamah selalu membaca doa itu, lalu Rasulullah melamar beliau radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah ini menjadi salah satu ummul mukminin, ibu kita semua, ibu orang-orang beriman. Jadi kisah yang luar biasa tentang beliau, membaca doa Allahumma jurna fi musibatina wahluf lana khairan minha. Ya Allah, berikan kami pahala di dalam apa yang menimpa kami ini, musibah kami ini, dan berilah ganti yang lebih baik daripada yang hilang itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat tadi. Aja'altum siqayatal haji wa imarata masjidil haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawun indallah wallahu la yahdil qaumat zalimin. Ini mengisyaratkan keutamaan dari orang-orang. La yastawun, kata Allah, tidak sama indallah, di sisi Allah. Ini adalah isyarat tentang keutamaan orang-orang yang beriman terlebih dahulu kepada Rasulullah, dan mereka kemudian berada bersama Rasulullah SAW sejak masa di Makkah, mengikuti beliau berhijrah ke Madinah dan seterusnya, dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian mereka itu masuk Islam belakangan hanya setelah terjadinya Fathul Makkah. Para mufassir mengatakan ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Bahkan tentang kasus yang mendasari turunnya ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala sedang memperbandingkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Ini sama-sama kerabat Nabi, yang satu sepupu, yang satu paman. Tetapi Ali itu sudah beriman kepada Rasulullah sejak awal risalah, juga sudah kemudian mengikuti beliau berhijrah ke Madinah dengan penuh luka lara, dan beliau juga kemudian ikut berjihad bersama Nabi. Sementara Abbas bin Abdul Muthalib ini meskipun paman Nabi dan juga sebenarnya beriman sejak awal, tetapi beliau ini menyembunyikan keimanannya. Jadi ketika perang Badar dan perang Uhud itu Abbas masih ikut Quraisy, sampai kemudian Rasulullah di perang Uhud itu mengatakan, kalau kalian berjumpa Abbas bin Abdul Muthalib, tolong biarkan dia. Kalau kalian berjumpa dengan Abbas bin Abdul Muthalib, tolong biarkan dia. Nah, ada sahabat yang waktu itu belum tahu bahwa Abbas sudah masuk Islam, sehingga kemudian dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, masa kami biarkan paman engkau sementara kami bunuh paman kami sendiri? Ya Rasulullah, masa kami bunuh paman kami sendiri sementara kami biarkan paman engkau? Demi Allah, kalau aku bertemu dengan Abbas, aku tetap membunuhnya. Kata Nabi kepada sahabat yang lain, aduhai, kenapa paman Rasulullah akan dibunuh? Aduhai, kenapa paman Rasulullah akan dibunuh? Aduhai, kenapa paman Rasulullah akan dibunuh? Tapi kita bisa melihat, ikhwati fillah, ternyata sahabat yang kemudian mengatakan hal ini tadi demi kejujuran dirinya saja, dan kita bisa melihat bahwa ini bukan orang yang munafik, dia hanya ingin mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Dan
Akhirnya juga para sahabat mengerti bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ini sudah masuk Islam dan sudah mengikuti Rasulullah. Hanya saja dia masih terpaksa berada di Makkah karena tadi terikat dengan undang-undang Makkah. Kalau kemudian Bani Umayyah sudah menabuh genderang perang, Bani Makhzum sudah mengibarkan benderanya dan sudah kemudian mengerahkan hewan-hewannya, dan kemudian juga sudah Bani Umayyah ini membawa kepemimpinan untuk berperang, maka dia juga harus tetap ikut berperang dengan kiadahnya. Ini yang kemudian diikuti oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Tahun tidak sama indallahi di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Di sisi lain ayat ini juga penghiburan bagi Ali dan Abbas yang kemudian akhirnya tetap tidak memperoleh kedudukan untuk mengurus kunci Ka'bah, karena kunci Ka'bah itu tetap dipegang oleh Utsman bin Talha dan keturunannya, sehingga kemudian apa yang mereka terima hanya siqayah dan imaratul Masjidil Haram. Ini kemudian tetap berada di tangan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang ada di Makkah. Dan untuk menghibur mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya bahwa tetaplah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya itu lebih mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada sekedar jabatan formal, yaitu mengurusi berbagai macam urusan di kota Makkah terkait dengan apapun juga. Ini jamaah yang muliakan Allah, apa yang bisa kita kaji sore hari ini terkait poin keempat dari bangsa Quraisy dan kota Makkah. Yang kita bahas pada kesempatan sore ini adalah pemerintahan di kota Makkah. Kita buka beberapa sesi tanya jawab. Jika ada yang akan diperdalam tentang tema maupun di luar tema, mudah-mudahan masih bisa kita akomodasi. Kami kembalikan dulu kepada pembawa acara, salah satu pembawa acara, mohon ke depan. Atau langsung saja, baik, langsung penanya pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Tentang surah Al-Quraisy, keutamaan orang Quraisy, ya. Perkara lain tentang keutamaan Quraisy. Baik. Lalu ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penanya terlebih dahulu. Yang pertama tentang Timur Tengah dan mengapa kebanyakan Nabi dan Rasul diutuskan di tempat itu. Pada dasarnya memang awal dari nenek moyang kita Adam alaihissalam dan Hawa memulai peradabannya dari daerah di seputaran Jazirah Arab. Mereka berjumpa di Jabal Rahmah dan kemudian anak cucunya menyebar ke seantero wilayah tersebut. Nah, kemudian di masa Nuh alaihissalam, yang Nuh itu kedudukannya, dakwahnya dulu di daerah kota Ur di Irak.
Jadi Nuh itu di Irak. Ketika Nuh berada di Irak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim banjir besar. Maka Nuh bersama putra-putranya yang beriman itu kemudian naik ke Bahtera, dan Bahtera itu kemudian berhenti di gunung yang disebut sebagai Gunung Judi di Ararat. Dan dari sana kemudian anak cucu Nuh itu menyebar. Nuh punya 3 putra, ada Ham, Sam, dan Yafets. Ham ini berkulit berwarna merah. Sam ini berkulit putih. Yafets ini berkulit hitam. Dan tiga-tiganya adalah putra Nuh. Jadi pigmentasi kulit manusia itu juga berasal dari sana. Ham berkulit merah, menurunkan bangsa-bangsa yang kemudian disebut sebagai bangsa Turki dan bangsa Mongol. Dan kemudian mereka bercampur lagi dengan beberapa keturunan dari Sam yang berkulit putih, menghasilkan kulit yang kuning dan juga warna-warna misalnya. Sam ini berkulit putih, menurunkan bangsa-bangsa Kaukasoid, dan percampuran dengan dia, dengan Yafets, nantinya juga menghasilkan bangsa-bangsa berkulit coklat, karena Yafets berkulit hitam. Adapun Yafets berada ke Afrika dan menurunkan bangsa-bangsa yang berkulit hitam. Ini tentang Ham, Sam, dan Yafets, ketiga putra Nuh. Dan masing-masingnya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan. Nah, nantinya juga kemudian bisa terlihat persebaran bangsa-bangsa itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka pembimbing-pembimbing. Tetapi core dari para pembimbing itu kemudian memang berada di Timur Tengah, meskipun para nabi dan rasul tidak hanya berada di Timur Tengah. Core para pembimbing itu berasal dari keturunan Ibrahim, di mana Ibrahim terpilih sebagai Khalil Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan-keutamaan besar yang dimilikinya. Lalu dia meminta kepada Allah bahwa keturunannya itu akan dijadikan sebagai yang utama di muka bumi. Maka dari Sarah, Ibrahim menurunkan Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 putra yang kesemuanya menjadi 12 suku Israel. Inilah yang disebut sebagai Bani Israel, anak-anak keturunan Israel. 12 suku yang kemudian hijrah ke Mesir. Ketika mereka berada di Mesir, lalu kemudian mereka dimuliakan karena Yusuf jadi pejabat. Ketika kemudian dinasti yang mereka abdi ini dikalahkan perang oleh dinasti yang lain, lalu mereka diperbudak. Maka jadilah budak di Mesir. Kemudian mereka kembali dipimpin Musa, balik lagi ke Sinai, balik lagi akhirnya ke tanah yang disebut sebagai tanah Kanaan. Lalu di sana mereka mendirikan pemerintahan pada masa Sulaiman dan Daud dan Sulaiman. Kemudian pengaruhnya meluas sampai ke Yaman dan lain sebagainya pada masa Sulaiman, ketemu Balkis, sudah pernah kita bahas. Sementara itu keturunan Ismail itu bertahan di Bakkah, bertahan di tanah yang kemudian menjadi Makkah ini, turun-temurun di sana menjadi akhirnya mata rantainya, kemuliaannya dikumpulkan pada satu pribadi, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasul-Rasul sebelumnya ini utamanya berasal dari keturunan Ishak dan Yakub, di mana mereka berasal dari Bani Israel. Nah, pembimbing-pembimbing ini. Tetapi itu pun yang disorot adalah kepembimbingan di kalangan Bani Israel. Adapun di kalangan bangsa-bangsa yang lain, gitu ya, itu pun ada pembimbing-pembimbing, ada nabi-nabi yang kemudian menjadi orang-orang yang membimbing mereka di dalam agama tauhid. Maka hampir seluruh ajaran agama yang disebut Samawi, seolah-olah itu Yahudi, Nasrani, dan Islam, karena memang kitab sucinya masih bisa dilacak
diberikan kepada siapa oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan agama-agama yang disebut sebagai agama duniawiyah. Meskipun agama duniawiyah ini pun di dalam ayat-ayat yang ada di dalam kitab sucinya kita masih bisa melacak berbagai macam ajaran-ajaran yang samawiyah. Yakni misalnya Dao De Ching di Cina, atau misalnya Tripitaka dan Weda di di kalangan orang India dan seterusnya. Pada dasarnya memang ini adalah menjadi asal dari berbagai macam silsilah manusia, karena Nuh kemudian menyebarkan putra-putranya dari daerah tersebut. Nah, kira-kira keutamaan yang kemudian ada di sana adalah pertanyaan yang kemudian sering diajukan, kenapa Rasulullah SAW diutuskan di antara orang-orang Quraisy? Makkah itu disebut sebagai Ummul Qura, ibu dari negeri-negeri. Dan sampai sekarang kemudian diakui bahwa Makkah ini menjadi satu pusat dari berbagai macam hal yang kemudian kalau dipetakan secara baik maka dia menjadi pusat bumi. Makkah ini juga kemudian ditinggali oleh penduduk yang kemudian tidak terwarnai oleh peradaban-peradaban lain. Bahkan Romawi dan Persia itu mau jajah aja malas gitu. Mau menjajah saja malas menjajah Makkah itu. Maka dibiarkan mereka berada di dalam keadaan yang kemudian sangat, di sisi satu murni, di sisi lain rusak dalam berbagai macam aspek moralnya itu. Sehingga apa yang terjadi ketika Rasulullah kemudian diutuskan di sana, beliau disebutkan oleh Allah min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Rasulullah diutuskan dari kalangan orang-orang Quraisy di Makkah ini untuk apa? Di antaranya adalah untuk kemudian menjadi model orang-orang Quraisy ini, bahwa dengan Islam mereka benar-benar minat dhulumati ilan nur, bertransformasi dari kegelapan yang segelap-gelapnya menuju cahaya yang paling gemilang. Kalau MH Ainun Najib mengatakan untungnya agama Islam itu turun di Arab, karena itu turun di tengah masyarakat yang paling brengsek. Kalau sudah berhasil untuk kemudian mendidik masyarakat yang paling brengsek menjadi masyarakat yang baik, maka untuk mendidik bangsa yang lain yang kurang brengseknya dibanding bangsa Arab, maka bisa. Tapi coba kalau Rasulullah itu diutuskan di Indonesia yang orangnya lemah lembut, yang orangnya kemudian begitu memang baik dan santun begitu, kalau sukses di sini belum tentu orang Arab mau ikut begitu. Nah, tapi kita ini wallahu a'lam bishawab mewarisi kompleks inferiority dari mana? Kita kan selalu memang menyebut orang Arab itu lebih tinggi awunya daripada kita. Kita selalu menyebut orang Eropa juga lebih tinggi awunya daripada kita. Bahkan kalau kita lihat berbagai macam babat, daerah di India ke barat itu disebut sebagai daerah ngatas angin. Dan kita ini negeri-negeri yang bawah angin. Anginnya itu di mana, atasnya di mana, bawahnya di mana kita nggak tahu. Tapi sering disebut sebagai daerah atas angin, daerah bawah angin gitu ya. Tetapi bahwa maknanya dia menjadi asal-usul yang sangat luar biasa dari berbagai macam peradaban dan penyebarannya. Dan ikhwatifillah, kita ini di Indonesia ini juga bukan orang asli Indonesia. Kan kita ini nggak ada yang asli ya. Mungkin yang aslinya benar kata Teuku Yakob itu ya, Pithecanthropus erectus itu yang asli gitu. Yang manusia yang kemudian bertumbuh menjadi kita ini kan bukan asli dari sini. Bahkan orang Hindu saja, penganut agama Hindu di Jawa saja tidak mau mengakui bahwa mereka asli. Mereka orang India. Dengan cerita apa? Aji Saka. Aji Saka itu kan cerita masuknya agama Hindu ke Jawa, dan itu terjadi pada tahun 78 Masehi, di mana kemudian Aji Saka yang pendatang itu mengalahkan penduduk asli yang berbentuk raksasa namanya Dewata Cengkar. Jadi gambaran tentang penduduk asli Jawa itu tahun 78 Masehi saja masih raksasa, yang kemudian datanglah peradaban Hindu dibawa oleh Aji Saka itu. Maka menjadi tahun Saka, tahun masuknya agama Hindu ke Indonesia, 78 Masehi itu. Nah, apalagi kemudian agama-agama berikut yang datang, tidak ada yang asli. Sultan-sultan yang berkuasa di Siak, di Riau, di Pontianak, Kalimantan Barat, dan di tempat-tempat lain itu semuanya syarif, artinya orang Arab gitu ya. Yang ada di sini pun orang Arab, bahkan penyebar dakwahnya pun orang Arab. Kita kemarin sudah bahas semua nasab wali yang disebut wali Songo itu masuknya ke Ali bin Abi Thalib dari Husain, kecuali Sunan Kalijogo itu kepada Abbas bin Abdul Muthalib bersambungnya. Nah, memang istimewa, dan kita ini juga
Anda jangan pungkiri, kemungkinan besar Anda berdarah Arab juga, Anda berdarah orang Timur Tengah juga, campur dengan Cina, campur dengan macam-macam. Menyatukan kembali sosok asli mungkin itu orang Indonesia, karena campurannya sudah sangat banyaknya, begitu ya. Jadi dulu di masa Nabi Adam kan satu, kemudian nyebar jadi berbagai macam suku bangsa. Nah kayaknya nyatu lagi kayak orang Indonesia ini gitu. Karena sudah kemudian gabungan berbagai unsur. Putih juga enggak, kuning juga enggak, hitam juga enggak, merah juga enggak gitu. Kita ini sudah gabungan banyak unsur yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang keutamaan Quraisy. Apa saja keutamaan Quraisy? Satu, ini saya tentu saja tidak ingat secara detail. Satu, bahwa Allah menyebut Quraisy sebagai sebuah bangsa di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah memberikan kepada Quraisy garis keturunan yang sangat mulia, dan kemudian kepada mereka diberikan seorang nabi yang paling mulia di antara semua nabi, yaitu dari kalangan Quraisy. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kepada mereka satu mata pencaharian yang unik, yaitu perdagangan. Maka nama Quraisy itu dari takarrush, menghimpun. Kemarin sudah kita bahas, menghimpun serpihan-serpihan keuntungan dari aktivitas perdagangan. Jadi dagang ini satu yang utama, maka Rasulullah menganjurkan kepada umatnya juga untuk menjadi trader, menjadi pedagang, untuk menjadi tajir. Tajir itu artinya bukan kaya loh ya. Tajir itu artinya niagawan, artinya orang yang kemudian berniaga. Nah, tajir menjadi seorang yang kemudian berdagang. Ini yang istimewa dari Quraisy, dan banyak khasais atau keutamaan-keutamaan yang lain. Di antara Quraisy ini dimuliakan dengan bahasa Arab, bahasa yang paling membutuhkan kecerdasan di dunia. Makanya kata orang-orang Arab, kalau sudah belajar bahasa Arab, mau belajar bahasa Inggris, biasanya kayak menuruni tebing. Tapi kalau bisa bahasa Indonesia, mau bisa belajar bahasa Arab, itu seperti mendaki ke langit ke-7 begitu. Saking menyesak dan beratnya gitu. Jadi bahasa yang paling rumit di dunia, di antaranya adalah bahasa Arab, karena kemudian dia mengenal begitu banyak bentuk kata, mengenal perubahan bentuk kata yang sangat bervariasi, mengenal perubahan bentuk kata tidak hanya berdasar waktu, tapi juga berdasar pelaku, dan dasar pelakunya bukan cuma satu dan banyak. Kalau Inggris itu kan satu dan banyak, karena duanya Inggris itu sudah banyak. Orang Arab dua itu belum banyak, dua ya dua, banyak itu 3 ke atas gitu kan. Maka ada perubahan kata sampai pada subjeknya 2 orang. Kalau 2 orangnya jadi objek bagaimana? Kalau 2 orangnya pihak pertama bagaimana? Kalau 2 orangnya pihak ketiga bagaimana? Kalau 2 orangnya adalah kata ganti orang ke-2 bagaimana, dan seterusnya. Saking rumitnya, dan seterusnya. Makanya sampai seorang sejarawan pernah mengatakan, Tuhan meletakkan kecerdasan di 3 tempat. 1 di otak orang Yunani, sehingga mereka melahirkan filsafat. 2 di lidah orang Arab, sehingga mereka bisa menghasilkan syair-syair yang luar biasa. 3 di tangan orang Cina, sehingga mereka kerajinan tangannya patut ditiru di seluruh dunia. Begitu ya. Indonesia apanya yang Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tentang pembagian kekuasaan di Makkah, iya, ini sudah terjadi sejak zaman Qusay bin Kilab kemudian mewariskan kekuasaan itu kepada anak-anaknya. Kabilah-kabilah itu kemudian mendapatkan berbagai macam cabang kekuasaan sebagai bentuk kompromi agar kemudian kekuasaan terdistribusi secara merata. Meskipun kekuasaan terdistribusi secara merata ini nanti menimbulkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Yakni misalnya terjadinya perang Fijar pada usia ketika Rasulullah berusia sekitar 30 tahun. Itu terjadi perang Fijar antara Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Zuhrah, dan Bani Saham di satu pihak melawan Umayyah, melawan Makhzum, melawan beberapa kabilah yang lain di satu pihak. Dan itu berakhir dengan sebuah perdamaian yang luar biasa. Apa tugas Rasulullah ketika itu? Aku ikut perang bersama paman-pamanku di Fijar, tapi aku, karena oleh paman-pamanku dianggap seorang yang lemah, tidak tegaan, maka aku disuruh hanya untuk mengumpulkan anak-anak panah yang kemudian tercecer dari musuh. Ini peran Rasulullah di dalam perang Fijar. Nah, ini perpecahan sering terjadi, dan kalau perpecahan sering terjadi itu penyelesaiannya biasanya dengan cara, sudah adzan ya, silahkan untuk berbuka, dengan mencelup tangan
Kalau waktu itu kabilah Bani Hashim mencelup tangannya ke dalam minyak wangi, tapi Bani Makhzum mencelup tangannya ke dalam darah, untuk menunjukkan siapa yang lebih berada di dalam pihak kebenaran. Jadi orang Bani Hashim disebut mutayyibun. Kenapa? Mencelup tangannya ke dalam minyak wangi, sementara orang Bani Makhzum dengan mencelup tangannya ke dalam darah. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita dan kita masuk ke waktu maghrib.